Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha abwaaba ridha wa taysir wa tuhliku anna abwaaba syarri wa ta'sir wa taqulu biha waliyan wa nasir anta waliyuna ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, saat ini kita masuk di bab yang ke-34 tentang sejarah baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin juz pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hijratu ila Taif. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW menuju kota Taif. Lamma ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam istihanata Quraisy bihi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat dan merasakan betapa luar biasanya gangguan-gangguan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajara fi sanatil asyirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Taif di tahun yang ke-10 ma'a Zaid bin Harisah, bersama sahabatnya yang bernama Zaid bin Harisah. Wa tawajjaha ila Saqif. Beliau kemudian menuju ke kaum Saqif, ke daerah Saqif, wa talaba minhum nusratahu ala qaumi. Memohon kepada mereka, meminta kepada mereka, yaitu pertolongan yang telah terjadi kepada kaumnya dari gangguan-gangguan orang kafir Quraisy. Faraddu alaihi raddan qabiyan. Apa yang diberikan tanggapan dari orang-orang kafir Quraisy ini atas permintaan Nabi? Mereka menolak dengan tolakan yang sangat kasar, tolakan yang sangat buruk. Wa amaru sufaha'um wa abidahum yasubuna. Tidak berhenti dari sana, bahkan mereka memerintahkan orang-orang dari kelompok mereka, yaitu dari golongan orang-orang yang durjana dan kaum-kaumnya, budak-budak mereka itu, untuk memaki Nabi Muhammad SAW. Wa ramahu bil hijarah. Tidak hanya cacian ataupun hinaan, tapi bahkan yang dirasakan oleh Nabi pada saat itu apa? Mereka melempar batu-batuan kepada Nabi Muhammad SAW, hatta saladam min araqi rijlihi, sampai keluar darah dari bawah kaki mulia Nabi Muhammad SAW. Wa kana Zaid bin Harisah yamna'u anul ahjar. Lantas bagaimana tanggapan dari sahabat mulia Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu ardhah, ketika memandang Nabi Muhammad SAW, melihat Nabi Muhammad SAW dari gangguan tersebut, beliau tidak diam. Yamna'u anhul ahjar. Beliau juga menghalangi, menghadang batu-batuan yang dilempar dari mereka itu kepada Nabi Muhammad SAW, dihadang oleh Zaid bin Harisah. Hatta usiba bi jirahat fi ra'si. Bahkan sampai terdapat luka-luka, banyaknya luka dari kepala sahabat Zaid bin Harisah, dari lemparan-lemparan batu-batuan yang dilemparkan oleh orang-orang Saqif ini, yang ada di Taif ini. Sahabat Zaid bin Harisah tidak diam. Beliau tetap menghadang, berdiri di hadapan Nabi Muhammad SAW agar batu-batu tersebut tidak sampai kepada tubuh mulia Nabi Muhammad SAW. Falamma lam yanal minhum khairan. Ketika tidak mendapati dari mereka itu kebaikan, roja ila Makkah. Nabi Muhammad SAW kembali ke kota Makkah. Ba'da'an makasa bainahum syahron. Setelah Nabi Muhammad SAW ini kurang lebih sebulan tinggal di Taif. Jadi Rasulullah SAW melihat dengan gangguan orang kafir Quraisy yang semakin menjadi, Rasulullah SAW memutuskan untuk hijrah dari kota Mekah menuju kota Taif, sehingga menemui dari Bani Saqif, kaum Saqif, untuk meminta tolong atas apa yang tertimpa pada kaumnya. Malah justru ditolak dengan tolakan yang sangat-sangat buruk. Rasulullah SAW dicaci maki, bahkan dilempari batu-batuan. Dari sana Rasulullah SAW terluka. Sahabat yang menemani beliau, yaitu sahabat Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, tidak diam hadirin. Tetap, wahai para ikhwan, membela gurunya
yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menghadang batu-batuan itu agar tidak sampai kepada diri, pada tubuh mulia Nabi Muhammad, badan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau terdapat banyaknya luka, di antaranya keluar dari kepala beliau. Bahkan dikisahkan ketika sahabat Zaid bin Harisah ini keluar setelah dari lemparan batu-batuan tersebut, tidak ada yang mengenal siapakah ini, saking banyaknya darah yang menutupi wajah dari sahabat Zaid bin Harisah. Inilah para ikhwan, betapa luar biasanya para sahabat semuanya dalam membela guru, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gurunya para sahabat yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya beliau berkorban dengan hartanya, tapi juga fisiknya, rela sampai berdarah-darah demi membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, inilah dari pembuktian betapa cintanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau semuanya dari para sahabat senantiasa menghabiskan hartanya, waktunya, bahkan fisiknya diberikan untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ini contoh yang diajarkan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad adalah guru dari para sahabat. Seyogianya bagi semua dari murid, dari kita semuanya, pasti siap untuk berkorban kepada guru-guru kita. Apapun yang terjadi pada guru kita, entah diperintahkan atau tidak, maka kita tetap untuk terus mengabdi kepada guru-guru kita. Maka bukanlah hal demikian menjadi siksaan atau perbudakan, tidak. Itu semuanya karena sudah yang diajarkan oleh para sahabat sebagaimana kepada guru beliau semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin, para ikhwan, mari kita terus untuk meniru betapa setianya, betapa luar biasa pengorbanan para sahabat kepada gurunya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat betapa luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau berusaha untuk menyebarkan sampai kapanpun, tidak peduli beliau dicaci, bahkan beliau dihina atau beliau diganggu dengan fisik, melalui fisiknya. Dalam gangguan tersebut dialami oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau terluka, semuanya sudah dialami oleh Nabi Muhammad SAW demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga di video yang singkat ini menambahkan kita untuk terus semangat menyebarkan, mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa meniru para sahabat untuk terus mengabdi kepada gurunya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.